Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turji, mengakhirkan engkau Muhammad dalam menggilir istri, man pada orang tasya'u yang menghendaki engkau, minhunna dari mereka istri, wa tu'wi dan mengungsikan engkau, memajukan, ilaika kepada engkau, man pada orang tasya'u yang menghendaki engkau. Engkau mengakhirkan di dalam menggilir istri yang engkau kehendaki, dan engkau mengungsikan atau memajukan di dalam menggilir istri pada orang yang kamu kehendaki. Artinya Nabi diperbolehkan mengakhirkan giliran sebagian istri yang dikehendaki, itu istri yang mendapat giliran secara tidak rutin. Jadi turji itu mengakhirkan, maksudnya di dalam menggilir istrinya itu tidak kontinu, tidak rutin, sak wayah-wayah, kalau ada longgar waktu, kalau mau, kalau mampu. Nah, adapun istri-istri Nabi yang digilir dengan tidak rutin, ini ada 5, yaitu Saudah, Juwairiyah, nomor 1 Saudah, 2 Juwairiyah, 3 Sofiyah, 4 Ummu Habibah, dan yang kelima Maimunah. Wa tu'wi ilaika man tasya, dan engkau Muhammad boleh merutinkan menggilir sebagian istrimu yang kamu kehendaki. Artinya Nabi diberi kebebasan oleh Allah untuk menggilir istrinya, baik yang secara rutin maupun yang tidak rutin. Nah, adapun yang rutin mendapat giliran, wa tu'wi ilaika man tasya, ini ada 4, yaitu Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan Zainab. Ini rujukannya di Ibnu Jarir. Di Sababun Nuzul ini diterangkan dalam hadis Ibnu Jarir, An-Nabi Razinin di dalam firman Allah, turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya, lama asfaqna, ketika khawatir, ayu tallikuhunna, bahwa mentalak sopo Nabi pada mereka istri. Ketika istri Nabi itu khawatir apabila Nabi mentalaknya, kulna, maka berkata mereka istri Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ij'al, semoga menjadikan engkau lana untuk kami, mimmalika, dari harta engkau, wa nafsika, dan diri engkau, ma apa-apa syikta yang mendaki engkau. Nabi, jadikanlah untuk kami dari harta engkau, diri engkau, sekehendak engkau, semau engkau. Silahkan, terserah, saya digilir berapa hari sekali, monggo. Saya dikasih belanja nafkah berapapun, monggo, terserah Nabi. Yang penting saya tidak ditalak. Fakana, maka ada miman, termasuk orang arja yang mengakhirkan Nabi, minhunna, dari mereka istri,
artinya istri Nabi yang tidak mendapat giliran secara rutin, yaitu Saudah bintu Zam'ah wa Juwairiyah, nomor 2 wa Juwairiyah, nomor 3 wa Sofiyah, nomor 4 wa Ummu Habibah, dan yang nomor 5 wa Maimunah. Wa kana, dan ada miman dari orang awal yang mengungsikan Nabi ilahi pada Nabi, artinya istri Nabi yang mendapat giliran secara rutin, yaitu Aisyah, wa Ummu Salamah, wa Hafsah, dan wa Zainab. Itu asbabun nuzulnya. Waman, dan orang ibtaghaita yang mencari engkau, mimman dari orang azalta yang meninggalkan engkau, azalta bermakna memisahi atau meninggalkan, fala junaha, maka tidak dosa, alika atas engkau Muhammad. Dan engkau Muhammad juga tidak dosa apabila mendobelkan giliran pada sebagian istrimu dengan mengambil jatah giliran dari istrimu yang kamu pisahi. Mimman azalta, istri yang tidak kamu gilir. Jadi engkau Muhammad tidak dosa apabila mendobelkan giliran pada sebagian istri dengan mengambil jatah giliran istri yang lain yang tidak kamu gilir. Nah, istri Nabi yang didobeli gilirannya yaitu Aisyah, dan yang tidak digilir oleh Nabi adalah Saudah. Jadi waman ibtaghaita itu berarti Aisyah, mimman azata itu Saudah. Ya, maklum Saudah sudah keadaan tua dan memang menyerahkan gilirannya itu untuk Aisyah. Dzalika, dengan itu aturan adna lebih dekat, antaqarra bahwa senang, a'yunuhunna mata mereka istri, wala yahzanna dan tidak susah mereka, wa yardhaina dan ridho mereka, bima dengan apa-apa ataitahunna yang mendatangi engkau atau memberi engkau Muhammad, hunna pada mereka istri, kulluhunna semuanya istri. Nah, aturan itu kamu boleh menggilir secara rutin maupun tidak rutin. Ada yang kamu dobeli, ada yang tidak mendapatkan giliran sama sekali. Aturan itu lebih mudah, lebih dekat apabila mereka para istri-istri itu senang, kemudian tidak susah dan ridho dengan pemberian kamu, ridho dengan giliran yang kamu jadwalkan. Inilah seorang suami supaya istilahnya islah kepada para istrinya, sehingga istri itu merasa senang, tidak susah, dan ridho menerima atas pemberian dari suami, baik itu dalam gilirannya maupun dalam hal nafkahnya. Wa Allah ya'lamu mutai sapa Allah ma apa fi qulubikum di dalam hati kamu sekalian. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Kamu lebih cinta dengan istri yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kesembilan. Nah, itu Allah tahu. Kamu lebih cinta dengan Aisyah, Allah juga tahu. Nah, itu. Wakana, dan ada Allah aliman maha mengetahui, haliman lagi bijaksana.
Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, termasuk keberadaan manusia, keberadaan hambanya yang wayuh. Juga Allah maha bijaksana, tidak secepat Allah menyiksa, memberi tindakan kepada hambanya bila mana hamba itu berbuat kesalahan. La yahilu, tidak halal laka bagi engkau Muhammad sapa an-nisa'u, perempuan, mimba'du, dari setelah itu nikah 9 orang, 9 istri. Wala, dan tidak halal antabaddala, bahwa mengganti engkau bihinna, pada mereka istri 9 itu, min azwajin, dari beberapa istri. Walau a'jabaka, walaupun mengherankan pada engkau, husnuhunna, kecantikan mereka perempuan. Ila, kecuali ma apa-apa malakat yang memiliki yaminuka, tangan kananmu, maksudnya budak. Tidak halal bagi engkau Muhammad menikah setelah kamu punya istri 9, dan juga tidak halal apabila kamu mengganti dari 9 istri itu dengan menikah istri-istri yang lain, kecuali terhadap budak yang kamu miliki. Wala antabaddala bihna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna, kamu tidak boleh mengganti 9 istri itu dengan istri-istri yang lain, dengan wanita yang lain, walaupun kecantikannya itu mengherankan pada kamu. Dalam ayat ini Nabi diharamkan untuk menikah lagi setelah mempunyai 9 istri, dan tidak boleh mengganti ya hanya 9 itu kecuali terhadap budaknya. Maka ayat ini mansukh, nasihnya ayat 50. Nasihnya ayat 50. Ini rujukannya. Qala, berkata Ibnu Abbas, nuhya, dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asnafin nisa, dari macam-macam perempuan. Berarti enggak boleh menikah dengan macam-macam beberapa macam wanita. Illa, kecuali apa-apa minal mu'minat, dari wanita yang iman, al muhajirat, yang hijrah, kecuali hanya wanita yang hijrah. Qala, berkata Ibnu Abbas, la yahillu lakan nisa mim ba'du wala antabaddala bihin min azwaji walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk. Al-Ahzab ayat 52. Fahalla, lalu menghalkan Allah fatayatikum, pada pemudi kamu sekalian, al-mu'minat, yang iman. Itu ayat 50 surat Al-Ahzab. Wa amratan mu'minatan iwabat nafsaha lin nabi. Di dalam ayat 50 Allah memberikan kebebasan kepada Nabi untuk menikah dengan wanita siapa saja, asalkan Nabi memberikan mas kawin. Juga kepada wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikah oleh Nabi. Wa kana, dan ada Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, raqiba, meneliti. Allah meneliti terhadap segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
La tadkhulu, jangan masuk kamu sekalian buyutan Nabi, pada rumahnya Nabi. Illa, kecuali ayyudzana, diberi izin sapa lakum, kamu sekalian, ila ta'amin, pada makanan, ghairu nazirina, selain orang yang menunggu, inahu, pada masaknya makanan. Walakin, akan tapi, idza tu'itum, ketika dipanggil kamu sekalian, fadkhulu, masuklah kalian. Fa idza ta'imtum, ketika telah makan kamu sekalian, fantashiru, maka bubarlah kamu sekalian. Wala musta'nisina, dan jangan enak-enak kalian, asik, li hadis, pada cerita. Wahai orang beriman, kamu sekalian jangan masuk rumah Nabi kecuali apabila kalian diberi izin untuk makan tanpa menunggu masaknya makanan. Diundang ke rumah Nabi untuk makan, undangan makan. Akan tapi ketika kalian diundang Nabi, silakan kalian masuk. Kalau sudah selesai makan, segera bubar, segera meninggalkan tempat. Jangan enak-enakan, jangan asik ngobrol cerita di situ. Jangan asik memperpanjang pembicaraan, ngobrol ngalor ngidul, nggak ada ujung pangkalnya. Istilahnya bahasa Jawa itu ngedobos ning kono. Inna dzalikum, sesungguhnya demikian itu, karena ada apa zalik, yu'zi, menyakiti an-nabiyya, pada Nabi. Fayastahyi, lalu malu sapa Nabi, minkum, dari kamu sekalian. Karena demikian itu, kalian asik memperpanjang pembicaraan di situ, nggak segera pulang, itu menyakitkan kepada Nabi, menyakitkan Nabi. Nabi merasa terganggu, keberadaan kalian tetap di situ. Nabi juga malu untuk menyuruh keluar kepada kalian. Nah, ini asbabun nuzulnya. Silakan dibuka di hadisnya, bisa dilihat di layar. Anas ini Malikin radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, lama tazawwaja, ketika menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsyin, pada Zainab binta Jahsyin, da'a, maka mengundang Nabi al-qauma, pada kaum. Fataimu, lalu makan mereka. Summa jalasu, kemudian duduk mereka. Yatahaddatsuna, bercerita mereka. Jadi pada saat Nabi menikah dengan Zainab binta Jahsyin, kemudian Nabi mengundang, ini namanya walimatul arus. Nah, terus mereka makan hidangan yang ada di situ. Setelah itu mereka duduk di situ, santai-santai di situ sambil bercerita, asik ngobrol. Wa idza huwa, ketika itu, huwa Nabi, ka'anahu, seakan Nabi, yatahayya'u, siap-siap Nabi, lil qiyam, untuk berdiri. Karena Nabi saat itu ya bersama dengan istrinya
masih duduk situ. Begitu melihat kaumnya orang itu sama masih duduk, Nabi mau berdiri. Falam yakumu, maka tidak berdiri mereka, tapi kaum tidak ada yang berdiri. Istilahnya mereka tidak tanggap dengan keadaan. Falamma ra'a, ketika melihat Nabi dzalika itu, qoma, maka berdiri Nabi. Ketika orang-orang itu enggak ada yang berdiri, langsung Nabi berdiri. Falamma qoma, ketika berdiri Nabi, qoma, maka berdiri sopoman orang, qoma, yang berdiri. Ketika Nabi berdiri, ada sebagian orang yang ikut berdiri. Wa qada, dan duduk salah satu nafar, 3 golongan. Faja'a, lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam liyadkhula, supaya masuk Nabi. Faida, ketika itu al-qaum julusun, masih duduk. Kemudian masih ada 3 orang. Nabi datang mau masuk ke dalam rumah, ternyata di situ masih ada kaum yang duduk. Summa, kemudian innahu, mereka qaumu, berdiri mereka. Baru mereka itu berdiri pulang meninggalkan tempat. Fantolaqtu, maka berangkat aku, berbuat aku, itu Anas. Fajitu, maka datang aku kepada Nabi. Fa akhbartu, lalu mengkabarkan aku an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum, mereka qadin tolaku, telah pergi mereka. Aku ngabari kepada Nabi bahwa mereka telah pulang. Faja'a, datang Nabi, hatta dakhala, sehingga masuk Nabi ke rumah. Fadhahabatu, maka berbuat aku Anas, adakhul, masuk aku. Nabi hendak masuk ke rumah, aku pun juga ikut masuk. Fa'alqa, lalu menjatuhkan Nabi al-hijab, pada tutup, baini, antaraku, wa bainahu, dan antara Nabi. Sehingga Anas nggak boleh masuk di situ. Fa'anzala, maka menurunkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi, al-ayah. Rawahu Bukhari. Wallahu, adapun Allah, la yastahyi, tidak malu Allah, minal haqi, dari hak. Allah tidak malu pada kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna, ketika minta kamu sekalian, hunna, pada perempuan, maksudnya istri Nabi, mataan, pada perkakas, alat-alat rumah tangga, fas'aluhunna, maka mintalah kalian, hunna, pada perempuan, maksudnya istri Nabi, miwara'i hijabin, dari belakangnya hijab. Ketika kalian minta sesuatu pada istri Nabi, maka mintalah dari balik tabir, yakni tidak boleh berhadap-hadapan langsung dengan istri Nabi. Peraturan ini berlaku khusus terhadap istri Nabi dan tidak berlaku pada umumnya wanita iman. Jadi kalau minta sesuatu atau perkakas kepada istri-istri Nabi, itu harus ada tabirnya, harus mintanya di balik tabir, di balik tutup ini. Tapi kalau tidak boleh langsung, ini berlaku hanya kepada istri-istri Nabi. Zalikum, demi itu, atau haru, lebih suci, likulubikum, bagi hati kamu sekalian, wakulubihinna, dan hati mereka. Demikian itu, minta di balik tutup itu lebih suci untuk hatimu dan hatinya istrinya Nabi, sehingga tidak ada keinginan mengganggu, menggoda. Wa makana, dan tidak ada lakum, bagi kamu sekalian, antu'zu, menyakiti kalian, Rasulullah, pada utusan Allah. Wala, dan tidak
tidak boleh, tidak halal, antankihu, bahwa menikah kamu sekalian, azwajahu, pada istri Nabi, mim ba'dihi, dari setelah Nabi, abadan, selamanya. Kalian tidak boleh menyakiti utusan Allah. Jadi dengan kalian mengganggu istri Nabi itu berarti menyakiti utusan Allah. Itu enggak boleh. Kalian tidak boleh apabila menyakiti utusan Allah. Dan juga tidak boleh, tidak halal apabila kalian menikahi janda-jandanya Nabi. Yakni setelah Nabi wafat, kalian tidak boleh menikah istri-istrinya Nabi. Di ayat ini terkait dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Dia berkata, qala rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, law qad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajtu Aisyah au Ummi Salamah fanazalat wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada. Andaikan Nabi telah wafat, aku akan menikahi Aisyah atau Ummi Salamah. Karena ya Aisyah masih muda. Jadi Aisyah itu dinikah oleh Nabi usia 6 tahun. Kemudian Nabi mengumpuli Aisyah itu usia 9 tahun. Dan ditinggal wafat oleh Nabi usia 18 tahun. Sehingga ada salah satu sahabat Nabi itu hendak menikahi jandanya Nabi. Kemudian turun ayat ini. Inna dzalikum, sesungguhnya dengan itu, menikahi jandanya Nabi, karena ada indallah, di sisi Allah, aziman, besar dosanya. Menikahi janda Nabi itu besar dosanya di sisi Allah. In tubdu, jika menampakkan kamu sekalian, syai'an, pada sesuatu, au tukhfuhu, atau menyamarkan kamu sekalian pada sesuatu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana ada Allah, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, aliman, maha mengetahui. Jika kalian menampakkan sesuatu, artinya menikah dengan terus terang, dengan terang-terangan pada jandanya Nabi, atau kalian menyamarkan sesuatu, yakni mempunyai keinginan, mempunyai rasa cinta dengan janda Nabi, janda-janda Nabi itu, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah mengetahuinya. Nah, jadi kalau memang sudah dilarang oleh Allah dan utusannya, maka ya bagi orang iman tentunya tidak akan menerjang larangan tersebut. La junaha, tidak dosa, alaihinna, atas mereka, istri-istri Nabi, fi abaihinna, di dalam bapak-bapak mereka, wala, dan tidak dosa, abnaihinna, pada anak-anak laki mereka, wala, dan tidak dosa, ikhwanihinna, saudara laki-laki mereka, mereka istri-istri Nabi, wala, dan tidak dosa, abnai ikhwanihinna, anak laki-lakinya, saudara laki-laki mereka istri Nabi, yakni terhadap keponakan. Wala, dan tidak dosa, abnai akhwatihina, anak laki-lakinya, saudara perempuan mereka istri Nabi. Wala, dan tidak dosa, nisa'ihina, wanita muslimat mereka. Nisa'ihina itu artinya perempuan yang Islam.
Wala dan tidak ma apa-apa malakat yang memiliki aimanuhunna tangan kanan mereka, yakni budak. Wattaqina dan supaya takwa kalian Allah kepada Allah. Tidak dosa bagi istri-istri Nabi untuk berhadap-hadapan langsung kepada bapak-bapak mereka. Jadi ketika bapak-bapak mereka itu minta sesuatu perkakas atau pinjam, itu enggak apa-apa untuk berhadap-hadapan langsung. Tapi kalau kepada orang iman yang lain, itu harus dibalik tabir. Yang kedua, dan juga tidak dosa kepada anak laki-laki mereka, kepada anak laki-laki sendiri. Juga tidak dosa apabila berhadap-hadapan langsung ketika minta atau pinjam sesuatu perkakas. Yang ketiga, wala ikhwanihina, dan juga tidak dosa istri Nabi berhadap-hadapan langsung kepada saudara laki-laki mereka, saudara laki-lakinya. Contohnya Aisyah yang langsung kepada Abdurrahman misalkan. Wala dan tidak abnai ikhwanihina, dan tidak dosa apabila istri si Nabi untuk berhadapan-hadapan dengan keponakannya, keponakan dari saudara laki-laki. Jadi istri Nabi itu punya saudara laki-laki, kemudian saudara laki-lakinya punya anak laki-laki. Itu nggak apa-apa apabila langsung berhadapan-hadapan. Yang berikutnya, wala abnai akhwatihina, dan juga tidak dosa apabila istri Nabi itu berhadapan langsung dengan keponakan dari saudara perempuan. Contohnya Aisyah punya saudara perempuan namanya Asma. Nah, Asma punya anak laki-laki. Nah, berarti anak laki-lakinya Asma itu adalah keponakan laki-laki dari saudara perempuannya Aisyah. Itu enggak apa-apa. Dan juga tidak dosa apabila istri Nabi itu berhadapan langsung dengan wanita-wanita iman tanpa ada tabir. Nisaina itu wanita iman, langsung sesama orang wanita iman, nggak apa-apa. Dan yang terakhir, tidak dosa apabila istri Nabi itu berhadapan langsung tanpa ada tabir dengan budak-budaknya. Wattaqinallah, dan supaya takwa kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah kana ada ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidan menyaksikan. Allah menyaksikan segala sesuatu, termasuk di saat istri Nabi itu berhadap-hadapan langsung dengan familinya, dengan bapaknya atau anaknya atau saudaranya, walaupun tanpa ada orang lain atau tidak disaksikan oleh Nabi, tetap Allah menyaksikan. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat Allah yusalluna mendoakan rahmat mereka ala Nabi kepada Nabi. Sesungguhnya Allah memberi rahmat, memberi ampunan kepada Nabi, dan para malaikat mendoakan rahmat, mendoakan ampunan kepada Nabi. Jadi kalau Allah itu memberi rahmat, sedangkan para malaikat itu mendoakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, mendoakan rahmat kalian, mendoakanlah rahmat kalian alaihi kepada Nabi, wasallimu, dan mendoakan selamat kalian, mendoakanlah selamat kalian
tasliman dengan selamat sungguh, mendoakan selamat untuk Nabi dengan selamat sungguh. Wahai orang iman, kalian supaya mendoakan rahmat kepada Nabi dan mendoakan selamat untuk Nabi. Nah, dari ayat ini Allah sebelum perintah kepada hambanya, Allah memulai pada dirinya. Memulai yaitu dengan menyebutkan innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, kemudian Allah atau perintah kepada malaikat, malaikatnya juga mendoakan rahmat. Yang berikutnya Allah perintah kepada orang iman untuk mendoakan rahmat dan sholawat dan selamat kepada Nabi. Ini diterangkan di hadis Bukhari ya. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qila, ya Rasulullah, amas salam, adapun bacaan salam. Adapun bacaan salam, alaika atas engkau, faqad arafnahu, sungguh mengetahui aku pada bacaan salam. Jadi kalau salam, assalamu alayka ya Rasulullah, nah itu saya sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham. Fakaifa, bagaimana as-sholatu, sholawat alaika pada engkau. Lah bagaimana cara saya mendoakan sholawat kepada engkau? Qala, berkata Nabi, qulu, berkatalah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, untuk bacaan sholawat ini banyak riwayat yang menjelaskan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yu'zuna, yang menyakitkan mereka, Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan pada utusan Allah, la'anahum, maka melaknathum pada mereka, sapa Allah fid dunya, di dunia, wal akhirat, dan akhirat. Wa'adda, dan menyediakan Allah lahum, untuk mereka, azaban, siksaan, muhinan, yang hina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak, itu berarti menyakiti Allah. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua, lam yalid wa lam yulad, Allah itu Maha Esa, kul huwallahu ahad. Lantas ahli kitab, orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Masihu ibnullah. Orang-orang kafir mengatakan al malaikatu banatullah. Itu termasuk menyakiti Allah dan menyakiti utusan Allah, Rasulnya Allah, Nabinya Allah, dikatakan anta majnun, anta sihrun, anta syair. Kamu Muhammad orang yang gila, kamu itu tukang sihir, kamu pensair. Padahal utusan Allah dikatakan begitu, berarti menyakiti. Baik itu menyakiti hatinya maupun menyakiti fisiknya. Maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhiratnya. Di dunianya itu termasuk diperangi. Kemudian di akhiratnya ya jelas mendapatkan siksa neraka. Dan Allah menyediakan bagi mereka siksa yang hina, yaitu neraka. Walladzina, dan orang-orang, yu'zuna, yang menyakiti mereka, al-mu'minina, pada laki-laki iman, wal mu'minati, dan wanita iman,
bi ghairi maktasabu, dengan selain apa-apa yang mengerjakan mereka, faqad ihtamalu, maka sungguh menanggung mereka buhtanan, pada bohong, wa isman, dan dosa, mubinan, yang jelas. Dan orang-orang yang menyakiti orang iman laki-laki, menyakiti orang iman perempuan, selain yang mereka kerjakan, yakni orang iman tidak berbuat, kemudian dituduhkan. Contohnya Aisyah, Aisyah yang tidak berbuat zina, kemudian orang-orang munafik menuduh bahwa Aisyah berbuat zina dengan Safwan bin Mu'attal. Itu berarti menyakiti orang iman laki-laki, menyakiti orang iman perempuan. Maka mereka menanggung kebohongan, dan dosa yang besar. Berarti mereka itu mendapatkan dosa yang besar. Maka sekali lagi, jangan sampai kita ini menuduh kepada orang iman tanpa bukti. Kalau memang orang iman itu tidak berbuat, jangan sampai kita menuduh yang tidak. Karena ini tanggungannya akan besar, resikonya besar. Faqad ihtamalu buhtanaw wa ismam mubina. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, katakan, li azwajika, pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita orang-orang iman, ya istri-istrinya orang iman atau anak perempuannya orang iman, kemenakan perempuan dari orang iman. Pokoknya ya nisa itu ya orang perempuan dari orang iman. Yudnina, supaya menurunkan mereka, alaihinna, atas mereka, min jalabibihinna, dari beberapa kerudung mereka. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, dan katakan kepada wanita muslimat, wanita iman, istrinya orang iman, anaknya orang iman, ibunya orang iman, pokoknya orang iman perempuan, supaya menurunkan kerudungnya sampai dadanya. Alaihinna, atas permasanya ketika memakai kerudung ini, jilbab ini, supaya diturunkan sampai dadanya ini. Itu diturunkan, bukan malah diikat ke lehernya. Diturunkan, turunkan. Zalika, demikian itu, adna, lebih mudah, ayyurafna, bahwa diketahui mereka perempuan, fala yu'zain, maka tidak disakiti mereka, tidak diganggu mereka. Nah, demikian itu, menurunkan, memakai jilbab, kemudian diturunkan sampai menutup dadanya, itu lebih mudah apabila wanita itu diketahui sebagai orang yang merdeka, orang iman yang merdeka. Karena bedanya antara orang yang merdeka dengan budak itu memakai jilbab. Nah, ketika budak yang nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, sedangkan orang iman
perempuan itu memakai jilbab. Dan juga tidak disakiti falayu zain, tidak disakiti, tidak diganggu kalau memakai jilbab itu. Jadi sehingga diketahui ini orang merdeka, orang Islam yang paham, orang atau wanita Islam yang paham, wanita Islam yang mengerti tentang hukum Allah dan utusannya. Maka bagi ibu-ibu atau mbak-mbaknya semuanya supaya bisa menertibkan pakaiannya, tidak hanya sekedar mengikuti mode, tapi itu adalah ibadah, itu adalah perintah Allah Rasul. Wakana dan ada Allah Ghafurun Maha Pengampun, Rahiman lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun bila mana ada ibu-ibu atau jamaah wanita yang kurang tertib di dalam berpakaiannya, segera minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada orang iman. Rahiman lagi Maha Penyayang, seperti yang kemarin dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 43 itu, wa kana bil mu'minina rahimah. La illam yantahi, jika tidak menghentikan sapa al munafikuna, orang-orang munafik, walladzina, dan orang-orang fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, sakit, wal murjifuna, dan orang-orang yang membuat kacau, membuat makar, membuat kerusakan, fil Madinah, di Madinah, lanuriyannaka, niscaya memerintahkan sungguh kami Allah kepada engkau Muhammad, bihim, pada mereka, summa la yujawirunaka, kemudian tidak menjadi tetangga mereka pada engkau Muhammad, fiha, di Madinah, illa, kecuali qalilan, sedikit, maksudnya sebentar, mal'unina, dengan orang-orang yang dilaknat. Jika orang-orang munafik, orang-orang yang di hatinya ada sakit, sakit agama, sakit kepahaman, tidak menghentikan, dan orang yang membuat kacau, membuat kerusakan, orang-orang yang memusuhi, merintangi yang di Madinah, tidak menghentikan dari perbuatannya. Bagi orang munafik, tidak menghentikan dari kemunafikannya. Bagi orang kufur, orang musyrik, atau tidak menghentikan kemusyrikannya, kekufurannya. Bagi orang yang berbuat kacau, tidak menghentikan dari kejahatannya. Maka kami Allah memerintahkan kepada engkau untuk mengalahkan mereka, untuk menguasai mereka, yakni diperangi sehingga mereka kalah, akhirnya ya mereka dikuasai oleh Nabi. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar dalam keadaan dilaknat. Ya, kenyataannya itu orang-orang Yahudi Bani Nadir, orang Yahudi Bani Quraidah yang dulunya itu bertempat tinggal di Madinah, karena mereka tidak menghentikan dari kemusyrikannya, kekufurannya, memusuhi Nabi, merintangi Nabi, akhirnya ya diusir. Ainama suqifu, di mana dijumpai mereka, mereka munafik, ukhidhu, maka ditangkap mereka, wa qutilu, dan diperangi mereka, taqatilan, dengan diperangi sungguh. Di mana saja mereka dijumpai dalam peperangan, dalam perangan mereka,
ditangkap, kemudian dibunuh atau diperangi dengan diperangi sungguh. Di mana saja mereka itu dijumpai, mereka ditangkap, diperangi dengan diperangi sungguh. Sunnatullah, sunnahnya Allah, maksudnya seperti sunnahnya Allah. Filladina, di dalam orang-orang kholau yang telah lewat mereka, min qablu, dari sebelum itu. Sunnah Allah terhadap orang-orang munafik ketika mereka itu terus atas kemunafikannya dan kekafirannya dan tidak mau kembali dari kemunafikan dan kekafiran, yakni mereka mempertahankan kemunafikannya, bahkan mereka tambah memusuhi kepada Nabi, memusuhi kepada orang iman, maka orang iman diperintah untuk memerangi dan memaksa orang-orang munafik. Nah, itu sudah menjadi sunnahnya Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang telah lewat. Walan tajida, dan tidak menjumpai engkau Muhammad li sunnatillah pada sunnahnya Allah, tabdila pada ganti. Dan engkau Muhammad tidak menjumpai sunnah Allah dalam demikian itu, yakni yang berlaku kepada orang-orang munafik, itu kamu tidak menjumpai pada ganti. La tubaddalu wa la tughayyaru, tidak akan diganti dan tidak akan dirubah. Itu setiap orang munafik yang masih mempertahankan kemunafikannya, mempertahankan kekafirannya, bahkan mereka terus tidak mau bertobat, maka Allah memerintah kepada orang iman untuk memeranginya dan memaksanya. Yas'aluka, bertanya kepada engkau Muhammad, yang sifatnya ini menghina. Jadi tanya tapi sifatnya menghina. Subhanas, manusia, anis sa'ah, tentang kiamat. Jadi orang-orang kafir bertanya kepada engkau tentang kiamat. Hei Muhammad, kapan kiamat datang? Katanya ada kiamat. Nah, tadi nadanya atau sifat pertanyaannya itu menghina. Kul, kata Muhammad, innama ilmuha, sesungguhnya ilmunya kiamat, indallah, di sisi Allah. Ilmunya kiamat itu ada di sisi Allah, yakni yang mengetahui kapan terjadinya hari hanya kiamat itu adalah Allah. Wama yudrika, wama dan apa yudrika yang memperlihatkan apa-apa padamu, la'allas sata, barangkali kiamat, takunu, ada apa kiamat, iku qoriban, dekat. Apa yang memperlihatkan kamu, yakni kamu nggak tahu, barangkali kiamat itu dekat. Saking dekatnya atau saking cepatnya kiamat terjadi, orang yang menjual beli, orang jual beli sudah ada kesepakatan barangnya, tinggal melipat, kiamat sudah terjadi. Orang yang memerah air, memerah susu sudah disiapkan, kemudian tinggal minum, kiamat sudah terjadi. Tadi kiamat itu hari hanya atau saat kiamatnya itu sangat dekat sekali. Innallaha, sesungguhnya Allah, la'ana, melaknat Allah al-kafirina, pada orang kafir,
Wa'adda dan menyediakan Allah lahum bagi mereka sa'iron pada neraka sa'ir. Sesungguhnya Allah melaknat kepada orang-orang kafir. Allah menjauhkan rahmat kepada orang kafir. Dan Allah menyediakan neraka sa'ir, neraka yang membakar kepada mereka orang kafir. Yakni dimasukkan ke dalam neraka. Khalidina, orang-orang yang kekal semua, fiha, di dalam neraka sa'ir, abadan, selamanya. Mereka orang kafir bertempat tinggal di dalam neraka selama-lamanya, tidak ada batas. La yajiduna, tidak menjumpai mereka walian, kekasih, wala, dan tidak menjumpai nasiron, orang yang menolong. Orang-orang kafir disiksa di dalam neraka itu, mereka tidak menjumpai kekasih, tidak menjumpai orang yang menolong, yang dulunya pimpinannya, yang dulunya disembah, yang dulunya itu diikuti, ternyata setelah di dalam neraka nggak ada yang menolong, nggak ada yang mengasihi. Mereka merasakan akibat dari perbuatannya semasa di dunianya, yaitu mereka mengkufuri pada ayat-ayat Allah. Yauma tuqallabu, pada harinya dibolak-balik, wujuhum, wajah mereka, finnari, di dalam neraka. Yaquluna, berkata mereka orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, ya laitana, aduh berharap aku, atokna, taat aku, Allah, pada Allah, wa ta'na, dan taat aku, ar-rasula, pada utusan. Di harinya wajah mereka dibolak-balik, seperti mungkin kalau kita menggoreng ayam, menggoreng lele, menggoreng tempe, bolak-balik. Jadi wajahnya di harinya, wajahnya orang kafir itu dibolak-balik dalam neraka. Atasnya neraka, bawah neraka, kanan kiri neraka. Wes, pokoknya neraka semua, api semua. Dan ini api yang panas sekali sebelum dimasuki oleh manusia kafir, oleh penghuni neraka itu sudah dibakar dulu selama 3000 tahun. 1000 tahun berwarna merah, 1000 tahun berwarna putih, 1000 tahun berwarna hitam. Mengerikan. Kemudian mereka berkata, ya laitana ata'naullaha wa ata'na rasulah. Aduh, aku berharap taat kepada Allah. Aku berharap, bahasa Jawanya itu jatuh no. Aku ning dunya kayak taat ning ngene Allah Rasul. Ini untuk bacaan ayat 66 dan 67, lafadz ar-rasulah dan as-sabila. Untuk bacaan hafaz, bila mana dibaca wasol, wa ta'nar rasulah wa qalu, maka lanya itu dibaca pendek. Apabila dibaca wasol, 66 diwasolkan pada ayat 67, maka lamnya dibaca pendek. Wa ta'nar rasulah wa qalu. Dan bila mana diwaqafkan ayat 66 dan ayat 67 waqaf ada ar-rasulah, maka lamnya itu satu alif. Wa ta'nar rasulah fa'adalluna as-sabila. Demikian juga as-sabila kalau wasol pada ayat 68, lamnya dibaca pendek. Fa'adalluna as-sabila rabbana atihim. Itu sedikit tambahan tentang bacaan karena waktu membaca tadi tidak diterangkan.
Wa qalu dan berkata mereka, Rabbana wahai Tuhan kami, inasnya kami, atokna taat kami, sadatana pada pemimpin kami, wa kubara'ana dan pembesar kami, tokoh-tokoh kami, fa'adalluna maka menyesatkan mereka, pemimpin dan pembesar pada kami, as-sabila pada jalan kebenaran. Mereka baru melaporkan kepada Allah. Ayat 66 mereka itu menyesali atas perbuatannya. Kemudian ayat 67 mereka melaporkan kepada Allah tentang keberadaan mereka semasa di dunia. Mereka semua dalam ibadahnya atau dalam di dunia itu ya mengikuti pembesarnya. Ya Allah, sesungguhnya kami taat mengikuti pemimpin kami, apa kata pimpinan kami tanpa ada dasar, tanpa ada dalil, kami ikut mereka. Lalu mereka menyesatkan kami pada jalan yang benar. Ini namanya taklid, menerima sesuatu tanpa ada dalil. Qablu syai' bi ghairi hujjatin. Maka kita sebagai orang Islam, orang iman, diperintahkan untuk mengaji agar kita tidak taklid di dalam beribadah. Dalam ibadah itu ya mengikuti Allah dan Rasul, kitabillah wa sunnati nabihi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bima kitabillahi wa sunnati nabihi. Rabbana wahai Tuhan kami, atihim semoga memberi Engkau pada mereka pimpinan dan para pembesar kami, dhi'faini 2 kali lipat minal azabi dari siksa, wal anhum dan semoga melaknat Engkau pada mereka, laknan dengan laknat kabiron yang besar. Ya Allah, berilah kepada pemimpin kami, pembesar kami, yang telah menyesatkan kami semasa di dunia, berilah siksa 2 kali lipat. Nah, saking marahnya atau anak buahnya, mereka mengutuk, minta kepada Allah agar pimpinan dan pembesarnya itu diberi lipatan siksa. Dan berilah laknat, dan semoga Engkau melaknat kepada mereka dengan laknat yang besar, biar merasakan, biar tahu rasa katanya. Nah, itulah keberadaan ahli neraka ketika mereka berada di dalam neraka itu menyesali atas perbuatannya karena semasa di dunia itu dalam ibadahnya tidak mengikuti Allah Rasul, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mereka hanya mengikuti pada pimpinannya. Ini kita bisa menjadi mengambil hikmah atau pelajaran bahwa segala sesuatu dalam urusan ibadah, urusan agama harus berlandaskan, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu, jangan ada kamu sekalian, kalladzina seperti orang-orang adzau yang menyakiti mereka Musa pada Nabi Musa. Fabarra'ahu, maka membersihkan hu pada Nabi Musa sapa Allah mimma dari apa-apa qalu yang berkata mereka. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian seperti
orang Bani Israel yang menyakiti kepada Nabi Musa, mengatakan bahwa Nabi Musa itu kemaluannya, mohon maaf, sangklir. Nah, kamu orang iman jangan seperti orang-orang Bani Israil yang menyakiti nabinya, mengolok-olok nabinya. Kemudian Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan mereka, dari apa yang diucapkan oleh Bani Israel. Ini sababun nuzulnya. Ini silahkan dilihat di layar, ada ini. An Abdullah bin Syakikin, qala berkata Abdullah, ambana bercerita padaku sapa Abu Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, karena ada Musa, Nabi Musa alaihi salam, rojulan seorang laki-laki hayyan yang pemalu. Nabi Musa itu orang tipenya itu pemalu. Artinya ketika mandi itu tidak mau dilihat atau tidak mau bersama orang-orang Bani Israil yang lain. Qala berkata Abu Hurairah, fakana ada sapa Musa la yura tidak diketahui sapa Musa mutajarridan orang yang telanjang. Jadi tidak pernah dilihat dalam Nabi Musa itu tidak pernah dilihat dalam keadaan telanjang. Karena ketika mandi itu memisah, menyendiri, tidak bersama dengan Bani Israil yang lain. Qala berkata Abu Hurairah, faqala berkata Bani Israil. Kemudian orang Bani Israil mengatakan, innahu sesungguhnya Musa iku adaru sangklir besar sebelah anunya itu. Qala berkata Abu Hurairah, faltasala mandi sapa Nabi Musa inda muwaihin di sisi air. Ya, apa namanya? Ini tasghir dari ma'ah, muhaihah. Sehingga artinya al-ma'u, air. Kemudian Nabi Musa mandi di dekat air, yakni di sungai itu. Fawadu'a lalu meletakkan Nabi Musa saubahu bajunya ala hajar di atas batu. Nah, otomatis kalau bajunya itu diletakkan di batu kan Nabi Musa menanggalkan bajunya karena mandi. Fantolako lalu berangkat. Opo al hajaru batu yas'a dengan berjalan. Nah, batu yang apa namanya yang mana Nabi Musa menaruh bajunya di atas batu itu, nah baju itu lari, berjalan. Lu kok iso? Iso, Allah paring. Innallaha ala kulli syai'in qadir, itu dalilnya. Padahal enggak punya kaki, enggak punya apa, bisa berjalan. Wattabau dan mengikuti sapa Musa hu pada batu biasa dengan tongkatnya, yatribu memukul memukul sapa Nabi Musa hu pada batu. Nah, jadi kemudian Nabi Musa mengejar tanpa sadar. Nabi Musa enggak pakai baju karena bajunya dibawa oleh batu. Dikejar. Saubi, pakaianku, hajaru, wahai batu. Saubi, pakaianku, hajaru, wahai batu. Hei, batu, itu pakaian saya, bawa kemana? Hei. Kata waqafa, sehingga berhenti apa batu, ala malain, atas perkumpulan Bani Israil, dari perkumpulan Bani Israil yang sedang mandi. Nah, batu itu berhenti di perkumpulan Bani Israil yang sedang mandi di situ, sehingga mereka melihat auratnya Nabi Musa. Sehingga orang-orang Bani Israil mengatakan,
wallahi ma bi Musa min ba'sin, tidak bahaya Nabi Musa itu. Berarti sama dengan kita, sempurna, tidak sangklir. Nah, itu Allah membersihkan tuduhannya, yakni orang Bani Israil melihat langsung auratnya Nabi Musa. Wa nazala, dan turun apa ayat? Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah membersihkan dari tuduhannya. Wa kana, dan ada sapa Nabi Musa indallah, di sisi Allah, wajihan, mempunyai pangkat. Nabi Musa itu mempunyai pangkat di sisi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah kamu sekalian Allah, pada Allah. Kalian supaya takwa kepada Allah. Ya, banyak para ulama yang mentakrifkan tentang takwa. Pada intinya, takwa itu yang mengerjakan semua perintah, menjauhi larangan. Itu takwa. Waqulu, dan berkata kalian qaulan, pada ucapan sadida, yang benar, dan berkatalah pada ucapan yang benar. Ucapan yang benar yaitu ucapan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu ucapan yang benar, sesuai dengan Quran dan Hadis. Nah, memang banyak beberapa ayat menjelaskan, ada yang qaulan karima, qaulan layyina, qaulan sadida. Nah, ini ada penerapannya. Saat kapan kita berkata qaulan sadida? Artinya kepada sesama, ketika kita berinteraksi kepada kita semuanya, ya ucapan yang benar, ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyakitkan. Qaulan karima, ya berarti kepada orang tua, ucapan yang mulia, kepada para pemimpin. Qaulan layyina, yang lemah lembut. Nah, yuslih, maka memperbaiki sapa Allah lakum, kepada kalian, a'malakum, pada amalan kalian. Wa yaghfir, dan mengampuni Allah lakum, kepada kalian, dzunubakum, pada dosa-dosa kalian. Bila mana kalian bertakwa kepada Allah dan berkata yang baik, maka Allah memperbaiki amalan kalian. Ketika ucapannya itu benar, ucapannya itu baik, maka perbuatannya juga menjadi baik. Nah, Allah memperbaiki begitu. Yusilakum amalakum, amalan kalian menjadi amalan yang baik. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Waman, dan bersiapa yuti, yang taat dia Allah, pada Allah, wa Rasulullah, dan utusan Allah, faqad faza, maka sungguh beruntung dia, fauzan, dengan keuntungan, aziman, yang besar. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan utusannya, yakni menetapi Al-Quran dan Sunnah, mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, maka sungguh dia beruntung dengan untung yang besar, yakni atau wajib, pasti, hak dia masuk ke dalam surga. Bandingannya dalil dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Inna, sesungguhnya kami Allah, aradna, mendatangkan kami, al-amanata, pada amanat, alas samawati, pada beberapa langit, wal ardi, dan bumi, wal jibal, dan gunung. Fa'abaina, maka menolak mereka, langit, bumi, dan gunung, ayyahmilnaha, bahwa menanggung mereka, langit, bumi, dan gunung, pada amanat. Wa ashfaqna, dan khawatir mereka, minha, dari amanat. Wa hamala, dan menanggung pada amanat, sapa al-insanu, manusia. Innahusnya manusia,
karena ada zoluman, aniaya, jahulan, lagi bodoh. Maksudnya tidak mengerti akibatnya. Sesungguhnya kami Allah mendatangkan amanat berupa agama supaya mereka itu taat kepada langit. Aku tawarkan amanat kepada langit. Wahai langit, maukah kamu menjalankan amanat ini? Wahai bumi, aku tawarkan bumi, kamu mau enggak melaksanakan amanat ini? Wahai gunung, kamu mau enggak melaksanakan amanat ini? Semuanya, langit, bumi, dan gunung yang ditawari amanat oleh Allah, mereka semua menolak, tidak mau menanggung, dan khawatir, wa asyfaqna minha, dan khawatir dari amanat itu, yakni khawatir apabila tidak bisa melaksanakan amanat. Wa hamalahal insan, dan amanat itu ditanggung oleh manusia. Saat itu Nabi Adam, sesungguhnya manusia itu aniaya. Aniaya itu maksudnya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestinya dia janji sanggup melaksanakan amanat, namun mereka tidak bisa melaksanakan amanat. Lagi bodoh, tidak mengerti akibatnya. Ini ada ceritanya. Silakan bisa dilihat di layar. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas, Inna Allah si Allah qala, berfirman Allah li Adam, kepada Adam alaihi salam, ini si aku aratu, mendatangkan aku al amanata, pada amanat, ala samawati, pada beberapa langit, wal ardi, dan pada bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Falam tutikha, maka tidak mampu mereka pada amanat. Aku sudah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung, semuanya tidak mampu, tidak mau untuk menanggung amanat tersebut. Fahal anta hamiluha, apakah kamu menanggung pada amanat? Bima fiha, dengan apa-apa yang ada dalam amanat ini. Dan kamu akan mendapatkan jaminan atau mendapatkan janji di dalam amanat tersebut. Qala, berkata Adam, ai Rabbi, wahai Allah, wama, dan apa fiha, dalam amanat. Kalau bisa melaksanakan amanat tersebut, janji apa yang didapatkan? Qala, berfirman Allah, in hamal taha, jika menanggung kamu pada amanat, ujirta, maka diberi pahala kamu. Wa in doyya'taha, jika menyia-nyiakan kamu pada amanat, uzibta, maka disiksa kamu. Kalau kamu bisa melaksanakan amanat, kamu diberi pahala. Dan jika kamu menyia-nyiakan amanat, maka kamu akan disiksa. Qala, berkata Adam, qad hamaltuha, sungguh menanggung aku pada amanat, bima, dengan apa-apa, fiha, dalam amanat. Ya, saya sanggup menanggung amanat tersebut dengan janji yang ada di dalam amanat itu. Wa hamalahal insan. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas, fama abiro, maka tidak lama sopo Adam fil jannah, dalam surga, ila, kecuali qad roma bainal ula, kecuali kira-kira apa-apa antara pagi, antara awal, maksudnya pagi, wal asri, dan asar, hatta akhrajahu, sehingga mengeluarkan hu, pada Adam, sopo iblis minal jannati, dari surga. Tidak lama bertempat di surga, kecuali pagi, kira-kiranya pagi sampai asar, sehingga iblis itu mengeluarkan Nabi Adam dari surga, yakni dipengaruhi dengan makan buah itu tadi, buah khuldi. Nah, itu fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fih
wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din atau walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah, hubungannya surat Al-Baqarah ayat 36 dan surat Al-A'raf ayat 24. Liu'adziba, supaya menyiksa sapa Allah al-munafikin, pada orang-orang munafik laki-laki, wal munafikot, dan orang munafik perempuan, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik laki-laki, wal musyrikat, dan orang musyrik perempuan. Wa yatuba, dan menerima taubat sapa Allah alal mukminin, kepada orang-orang iman laki-laki, wal mukminati, dan orang iman perempuan. Dengan adanya amat itu, sehingga anak Adam harus wajib menanggung, melaksanakan amanat tersebut. Diterangkan wal amanatu at-ta'ah, amanat itu adalah ketaatan. Nah, supaya Allah menyiksa kepada orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, orang musyrik laki-laki, orang musyrik perempuan, karena mereka tidak bisa melaksanakan amanat. Dan Allah menerima taubat kepada orang iman laki-laki dan orang perempuan yang melanggar amanat tersebut, kemudian mereka bertaubat, maka Allah menerima taubat kepada orang iman. Wakana, dan ada Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahiman, lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun kepada hambanya yang bertaubat. Berapapun kesalahan hamba, jika bertaubat Allah mengampuninya, dan Allah kasih sayang kepada orang iman. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa Nabi Adam yang sudah menanggung amanat ini, otomatis anak turunnya juga berkewajiban melaksanakan amanat. Nah, maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman, tentunya berkewajiban melaksanakan amanat. Amanat yang sudah ditanggung oleh Nabi Adam. Nah, sehingga kita bisa melaksanakan amanat yang berupa menetapi kewajiban-kewajiban kepada Allah, yakni sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian dalam ibadah harus murni, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ala lillahi dinul kholis. Sehingga kita nanti ketika mendapat bisa melaksanakan amanat ini, maka janji Allah atau kepada orang yang bisa melaksanakan petunjuk Allah, nah, itu nanti akan mendapatkan janji surga. Nah, diterangkan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi Allah berfirman, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudaya fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang dimaksud huda, petunjuk, yaitu adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasul. Setiap Rasul membawa risalah, ketika umatnya atau kaumnya mengikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulnya, pasti akan bertempat di surga, pasti akan kembali ke surga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Demikian para bapak, ibu, para seluruh jamaah. Ada kekurangannya, kekhilafahnya, tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak ibu semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.